istilah di Tempo itu namanya redaktur eksekutif, tapi itu yang orang nomor 2. Ya. Yang ngurusi konten lah. Konten secara internal. Kalau Pemret itu kan lebih ke persetujuan ya. Dia tanggung jawab, tapi hubungan dengan orang luar, pertanggungjawabannya juga, tapi detail hari itu kontennya itu ya redaktur eksekutifnya tadi. Eksekutif itu yang lebih mengendalikan ya, lebih tas. Hubungan jurnalis dengan itu aksesnya lebih mudah lah. Ya. Kalau kita mau menjangkau bahkan level tertinggi sebuah institusi ya, kementerian atau bahkan presiden gitu. Ya. Tapi dari dulu saya mencoba untuk memisahkan antara hubungan personal dengan hubungan profesional. Jadi sedekat apapun biasanya saya tidak sampai ke level-level yang kemudian jadi personal sekali gitu. Ya. Bahwa berteman, ngopi bareng sih oke deh, tapi yang kemudian sampai ada beban kalau kita harus menulis gitu, sejauh ini rasanya belum gitu. Nah, ketika kemudian jadi Pemret, memang kadang-kadang ini kita harus bersiasat. Ketika ada satu tulisan atau artikel yang katakanlah objek investigasinya adalah orang-orang yang kita kenal gitu. Nah itu bagaimana kita memberikan pengertian bahwa apa yang kita lakukan itu bukan urusan personal, tapi urusan publik lah gampangannya itu ya. Memang di Tempo itu kan selalu publik. Kenapa? Karena isu-isu private, isu-isu personal itu kalau tidak berkaitan langsung dengan publik itu biasanya tidak menjadi concern. Misalnya gini, ada satu contoh, aku nggak usah nyebut lah level jabatannya gitu ya. Tapi ada satu pejabat di institusi keamanan kita, yang kita itu udah megang pejabat paling tingginya gitu? Bukan, megang datanya? Perempuan simpanan lah ya. Wow. Ada 4. Wow. Ada fotonya, ada alamatnya, ada profesinya apa. Waktu itu kita bahas. Sampai segitunya investigasi Tempo itu? Ini belum sampai level investigasi, ini informasi. Oke. Tapi kemudian kita bahas di kantor, ini layak nggak dimuat secara Tempo gitu. Oke. Jadi perempuan simpan pejabat itu. Iya. Kita putusin waktu itu enggak. Kenapa? Karena itu adalah urusan privat. Oke. Urusan pejabat dengan urusan manusia. Tidak ada kaitan. Jangan-jangan yang lagi dibahas ini juga ada simpanannya. Jadi bukan urusan publik. Iya. Kecuali kita menemukan bahwa untuk menghidupi para simpanan itu si pejabatnya mengambil APBN. Oke. Atau memungut dari urusan yang menimbulkan kerugian publik. Fair dong ya berarti ya? Itu akhirnya kita muat. Tapi waktu itu 4 loh. Ada fotonya, ada alamatnya, ada nomor teleponnya bahkan. Oke. Dan kita udah cek benar gitu. Enggak kita muat. Kita waktu itu singkirkan, ini bukan urusan publik. Datanya tetap disimpan. Tapi ya enggak dipublikasikan gitu. Dan saya selalu menyarankan begitu. Misalnya ada tulisan yang belum dipublikasikan nih, kan dalam proses itu ada anak-anak yang ngontak dia atau ngontak anak buahnya untuk proses konfirmasi atau cross-check data. Nah beberapa kasus level tertingginya ngontak saya misalnya, Mas ini anak buah Mas Budi kok gini? Lagi nanya-nanya ini ada apa sih gitu. Emang nanya apa gitu? Oh ini ABCD lah. Saya bilang temuin aja gitu. Jadi saya tidak kemudian oke, nanti saya selesaikan atau saya tahan gitu. Enggak, saya terima aja gitu. Kenapa? Karena itu adalah cara yang terbaik, cara yang paling fair untuk memberikan penjelasan gitu. Kalau dia sembunyi-sembunyi malah biasanya ini rahasia dapur kita. Karena anak Tempo itu biasanya semakin bersemangat untuk mengejar ini berarti ada sesuatu yang nggak beres nih gitu kan. Tapi begitu dihadepin, diberi penjelasan, diberi konteks yang jelas gitu. Nah itu biasanya adalah salah satu kesempatan yang baik untuk memberikan versi mereka karena untuk hak jawab bukan hak jawab tapi hak jawab itu kalau udah terbit kan. Ini sebelum terbit. Jadi untuk memberikan informasi yang berimbang gitu. Karena orang pembaca kita itu memang kan harusnya mendapat informasi lengkap, jangan sepihak doang gitu. Nah ketika kita
menghubungi orang-orang gitu ya. Itu sebenarnya dalam proses melengkapi ini gitu. Berarti belum tentu apa yang ditanyakan itu nanti yang akan Tayangkan. dipublikasikan kan. Oke. Kalau ternyata informasi yang di sini ini lebih meyakinkan, Iya. lebih memperkuat gitu. Nah ini Iya. yang maka saya sarankan kalau ada tadi komplain misalnya, Mas ini kok anak buah ini lagi mau nanya-nanya anak buah saya Oke. tentang ini. Saya selalu menyarankan temui Pak. Temuin aja, justru malah jelasin. Iya, temui Pak atau Yang temui Bu. versi kalian gitu. gimana? Versi gitu kalian kan? seperti apa gitu. Nah itu biasanya teman-teman itu udah megang dokumen yang nggak terbantahkan, yang secara logik itu udah diuji oleh beberapa layer gitu. Jadi sebenarnya Oh sampai segitunya Bang, ya Tempo ini iya. investigasinya ya? Kita nggak mungkin satu sumber informasi langsung dimuat gitu. Oke. Itu pasti ada layer-layer. Kan media-media lain banyak nih, dapat informasi ini langsung Langsung tayangin dimuat. gitu kan? Nah itu biasanya begitu dipantah nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nggak bisa Gitu. tanggung jawabin. Nah kalau kita udah mengeceknya dengan ketat gitu, begitu ada pantahan kita udah bisa sajikan versi kita gitu. Kita selalu berhati-hati lah ya. Jadi kita kalau teman-teman di kantor itu selalu berprinsip lebih baik itu sengsara di muka gitu. Jadi kita push. Kalau orang Minang bilang basaki-saki dahulu, barang orang Ya, iya betul. Jadi push effort kita bagaimana membuktikan temuan, dan ketika dimuat itu ya udah nggak bisa terbantah. Nah baru setelah itu kalimat-kalimatnya harus diksinya harus pas, tidak disebut menghakimi, itu seni lagi. Nah makanya di Tempo itu bukan biasanya, memang itu prosedur tetapnya dari penulis, diedit, editor, satu layer lagi dibaca sama, ya baca ini sadar lah, tapi ada satu lagi editor bahasa. Jadi ini layer-layer yang memang jadi lama, tapi itu membuat kita aman gitu. Dan termasuk dalam hal bahasa ini, terutama untuk koran Tempo di beberapa tahun terakhir selalu mendapat penghargaan kan dari Pusat Bahasa Indonesia. Koran Tempo. Siapa pemerintah Bang? Nah, enggak lah, itu tim, kerja tim. Iya. Iya. Kan